Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kami sedang berada, memang kebetulan ini lahan kita sendiri dan lahan uji coba. Sejauh ini petani mengalami keresahan masalah wereng atau jamur atau bisa dikatakan virus pucuk. Jadi sebenarnya ini memang cukup susah kita untuk menanggulanginya. Tapi dengan cara kita berikan vaksinnya, insya Allah nanti dia akan pulih seperti semula juga, tapi melalui proses kita bantu pupuk, pengairan yang cukup, insya Allah petik Anda bisa semula. Bisa nanti kita tengok yang udah mulai proses pemulihan. Awalnya semuanya ini dulu kayak gini. Ini pertamanya, nanti berjalan 1 minggu seperti ini. Nah ini berjalan 1 minggu seperti ini. Semua dulu ceritanya seperti ini semua. Nah ini udah berjalan 1 minggu, alhamdulillah udah naik pucuknya udah hijau. Dan lebih kurang udah ada naik Pak. Ayo kita sini lagi. Ini yang udah total sembuh. Ini nanti ini berjalan udah 1 bulan 2 bulan udah normal, udah hijau. Nah ini udah normal, berarti udah diharapkan sembuh. Kalau mau tengok kesembuhan totalnya 100%, pertama dulu yang kena dampaknya dari ujung sana. Nah mari kita ke sana dulu Pak Midi, cek sendiri langsung di lokasi dia. Jadi kejadiannya petiknya pun ya seperti ini karena dia cukup mengantisipasinya. Nah udah bisa ditengok sendiri. Ini sudah berapa kali panen, berarti udah 1 kali 2 3 udah 4 kali panen. Dulu petiknya sampai sini, berarti ini penuh petik semua. Jadi dari susunan buah ini Pak Midi udah tahu, makanya kita balik petik sayang kalau kita nggak kita siapkan vaksinnya itu. Ini madu, kebanyakan mungkin dampaknya madu. Kadang orang besar katanya kurang mani. Ini udah toke-toke itu yang datang sama kita ini udah mengakui kualitasnya. Memang alhamdulillah luar biasa. Nah semua mengalami faktor seperti kejadian yang saya bilang. Jadi kita usahakan jangan sampai petik kita itu mengalami virus pucuk hingga sampai pecah. Kalau kita mengalami sampai pecah mungkin agak ngedrop, nanti agak lama sedikit ya pengobatannya. Jadi kalau begitu nampak kita pucuk kita udah mulai berubah warna dari aslinya, langsung kasihkan. Dan kalau jadinya nanti kita seperti ini, dia nggak lama-lama, dia nggak akan bertahan sampai pecah, dia terus tetap ditahankan aja, tetap normal seperti apa adanya. Nah, tapi kalau terlambat, nah ini yang terlambat, jadinya nanti fatal kayak gini, lama kali kita. Nah, udah susah. Nunggu buahnya habis dulu, normal lagi, baru keluar lagi pucuknya. Ini kan pucuknya udah hijau, tak tahu Pak Midi kan. Nah ini udah sembuh ini. Dia pasti akan sembuh kalau udah kena vaksinnya. Sembuh, tapi kan karena udah terlalu genting pucuknya, lama kita prosesnya. Pres pupuknya harus cukup, perawatannya harus cukup. Ini contohnya kan sudah kena juga. Tapi Pak Midi bayangkan, dia tidak akan terjadi kendala apa-apa, dia nggak ada masalah karena dari begitu nampak kita kena, udah kita vaksin. Jadi dia buah tidak terganggu dalam prosesnya, dan udah itu perkembangan pucuknya dia nggak ada permasalahan. Memang warna menjadi 2 dimensi, agak kuningan agak hijau. Dari kekuningan itu nanti akan lama-lama karena udah narik vaksin, dia akan berubah hijau total seperti yang udah ini udah berjalan 4 bulan. Nah ini udah ambil vaksin dari kita, alhamdulillah pucuknya semua udah bagus. Ini semua ini. Alhamdulillah kita mulai naik bagus pucuknya. Nah, akan pulih kalau kita beri pupuk lagi. Udah itu kita butuhi prosedurnya, airnya sembuh itu mungkin lagi. Nah seperti ini dah mulai kan hijau. Nah ini hijau. Nah ini semua udah. Nah ini dulu pun begitu juga. Ini dari sini kan nampak. Nah ini kosong. Nah itu dari yang jelas ini yang jelas sudah kita bilang Pak Midi, ini dulu pertama yang paling kena. Inilah bahan percobaan kita dulu. Nah tapi sekarang Pak Midi tengok sendiri bagaimana kondisi daunnya. Nah, kondisi daunnya seperti semula dan buahnya kan nggak ada problem lagi. Seperti semula waktu dia kalau petik kita nggak kena virus pucuk. Jadi kalau memang sahabat tani ingin memerlukan nanti vaksinnya, karena bisa menghubungi sama Pak Midi, nanti bisa diberikan vaksinnya nanti. Kerasan masalah petik virus pucuk ya mungkin udah selesai, seputar itu aja, kita nggak perlu lebar. Jadi yang sudah sembuh total ada 1
Ya itu kan udah sembuh total itu Pak Midi. Yang saya tunjukkan sama Pak Midi itu sembuh total. Dia penyebab ini. penyakit pertamanya. Oh. Nah ini berarti berjalan 4 bulan Pak Midi selama mulai saya nanam semangka itu. Nah itu udah sembuh total tuh. Insya Allah kalau udah sembuh total nggak ada lagi seperti itu yang barisan kita jenis bibit bangkok itu. Sana itu satu jenis itu kena semua itu dulu. Nah kita siapi habis petik kita di sini. Tapi kalau begitu kita vaksin, insya Allah kita akan mendapatkan seperti ini juga lagi nanti. Nah ini sudah awal saya taruh vaksin dulu untuk pengantipasinya. Nah jadi sekarang udah agak lebih lebih intensif lagi saya untuk perkembangan masalah penanganan virus pucuk ini Pak Medi ya. Nah ini semua dulu, nah ini dari sini. Nah udah tahu ini kalau udah kayak gini nih berarti dulu waktu itu udah kena pucuk ini. Namanya kita kena virus pucuk. Ini semua udah proses, udah normal. Kalau udah kayak gini kita nggak usah sanksi lagi. Siapkan pupuknya, kalau memang belum cukup pupuknya kasih pupuk, kalau memang nggak ada air kasih air. Nanti insya Allah akan terjadi. Ini udah proses pemulihan. Nah ini udah proses pemulihan, ini semua kena dulu. Nah ini yang udah sembuh total, Pak Midi bisa nengok. Nah ini, alhamdulillah kejadiannya. Apalagi kita masih muda. Nah, sungguh sayang, apalagi kita masih muda. Nah ini yang udah sembuh, Pak Midi tengok sendiri. Nah ini jenis baru, bangkok punya. Nah, ini jenis bangkok, trek ladi. Pak Midi, tambah nengok ini Pak Midi. Daunnya ini. Nah, proses pemulihan. Kalau dia udah proses pemulihan Pak Midi, dia nggak akan terganggu lagi pembuahannya. Tapi kalau dia masih menghindap virus pucuk, kalau kita bilang orang kita katakan mungkin kita dengar pereng. Jadi kalau kita bilang sebenarnya virus pucuk atau bakteri penyebabkan dari faktor tanah kita atau siklus udara sekitar wilayah kita. Itu aja. Jadi intinya kalau memang dia udah prosesnya penyembuhan beserta dia mengarah pemulihan, berarti dia nggak ada di problem kan. Waktunya di aplikasi buah dia tetap buah. Nah ini contohnya. Kalau waktu dia sakit ini, nah makanya udah proses pemulihan. Kalau udah berarti kondisi seperti ini itu udah alhamdulillah kita udah nggak ada problem lagi, itu udah seperti normal, akan seperti sedia kala, akan hijau semula seperti pokoknya normal, buah nggak terganggu. Nah seperti ini kan udah kepulih sendiri juga lagi. Nah itu aja, nanti kalau mau inginkan vaksinnya berarti otomatis ya nanti berapa bulan kemudian lagi nanti menghubungi Bapak nanti. Nah, bisa kita berikan vaksinnya itu. Itu proses penggunaan vaksin itu bagaimana Pak? Penggunaan vaksin begitu kalau diusahakan, makanya sering saya bilangkan vaksinnya itu harus betul memang kita kontrol. Sebagai petani kan kita harus jeli, makanya pengontrolnya itu cukup. Begitu jangan sampai dibiarkan pucuk ini sampai pecah, sampai panjang ini pelepaknya petik ini jangan sampai panjang. Begitu nampak oh ini petik kita pucuknya ada gejalanya lah. Jadi diambil aja, berarti ukuran petik kita ini udah normal ini kan. Udah normal kita bilang Pak Midi. Jadi diusahakan nanti kalau dalam targetnya itu ada yang per setengah liter, ada yang 1 liter ada. 1 liter itu bisa dipakai untuk dicampur 4 timba 12 liter, berarti kalau yang 1 liter itu bisa dipakai 24 liter. Nah, dalam 24 liter kalau kondisi batang kayak gini insya Allah udah bisa. Berarti udah dikacau di timba, vaksinnya itu ditaruhkan di timba itu dikacau, nanti baru dituangkan dibagi 1 liter. Tapi kalau baby masih perioseri, kita usahakan nggak boleh terlalu ditekan, diusahakan kalau nggak sanggup 1 kali harus 2 kali, karena takut nanti dampaknya dia nggak tahan akarnya, karena ada sistem penyerapan seperti bakteri apa yang di dalam sama siklus penahanannya dia di siklus udara itu aja. Jadi obat itu nanti ditarik melalui proses akar untuk penahanan akarnya itu menahan dari bakterinya. Begitu dia dinaikkan ke atas, dia untuk mengantisipasi tidak stabilnya suhu udara. Itulah sebenarnya dampak faktornya. Hanya itu setelah kita pelajari ternyata memang itu. Tapi alhamdulillah makanya setelah kita temukan vaksinnya itu, jadi alhamdulillah nih ya udah ini. Nah, berarti kalau bagi sahabat tani yang berbudidaya petik nanti mengalami seperti ini bisa menghubungi Pak Midi, atau memang kalau udah videonya jadi ya tolong nanti subscribe-nya entah apa di itu aja. Dasar masalah petik untuk saat ini ya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat tani semoga sukses. Oke.